Sekarang kita mau belajar dulu tentang stokiometri. Nah, kemarin kan sudah ada handout-nya tuh. Kalau kalian mau lebih jelas, bisa dibuka di buku cetaknya, halaman 227. Ya, sekarang Ibu jelasin tentang pokok-pokoknya aja. Karena kalau cuman baca, biasanya kan nggak ngerti. Ya, sekarang kita mulai ke perhitungan kimia. Stokiometri itu adalah perhitungan kimia. Bagian pertama dari stokiometri yang kemarin itu adalah konsep mol. Apa itu mol? Mol adalah satuan jumlah zat. Kalau kalian pernah dengar kata satuan, kalau di otak kalian mungkin satuan massa itu adalah gram atau kilogram. Satuan dari volume misalnya liter, mililiter, dan lain-lain. Nah, ada juga satuan lain yang misalnya kalau ada kita membeli sesuatu, telur, kita beli ada berapa butir, satuannya butir. Ada berapa lusin, berapa kodi, berapa ton gitu ya. Jadi ada satuan. Nah, mol ini adalah satuan jumlah zat. Zat bentuknya bisa berbagai macam. Pertama bisa gas, bisa cair, bisa padat, bisa juga larutan. Ya. Lalu satuannya apa? Apakah kita pakai semuanya adalah gram atau semuanya adalah liter? Tidak. Ya, jadi tergantung pada fasenya. Yang biasanya kita pakai untuk zat, apapun itu jenisnya adalah mol. Mau gas, cair, padat, satu kesatuan untuk zat adalah mol dalam kimia. Kita mulai. Mol saya buat sebagai joker. Dia di tengah. Dia bisa masuk kemana aja. Tadi kan kita bilang bisa ke padat, cair, gas. Kalau padat biasanya kita pakai gram, masanya atau satuannya. Lalu untuk yang cairan kita biasanya pakai volume. Untuk gas biasanya kita juga bisa pakai volume, atau kita mau menghitung yang lebih kecil dari bagian-bagian itu. Paling kecil adalah partikel. Partikel, gimana cara menghitung partikel? Satuannya apa? Nah, ini dia. Jadi kalau mol, yang paling kecil dari bagian mol adalah jumlah partikel. Yang kedua ada massa. Yang ketiga biasanya ada volume. Yang keempat ada yang namanya molaritas atau konsentrasi. Oke. Kita mulai bahas satu-satu. Jumlah partikel. Jumlah partikel. Partikel adalah bagian yang paling kecil. Dalam unsur ada partikel-partikel lagi. Ada proton, ada elektron, ada neutron. Itu partikel penyusun atom. Coba nanti diingat-ingat lagi. Nah, satuan untuk jumlah partikel kita pakai ada satu ketetapan yang namanya adalah bilangan Avogadro. Simbolnya biasanya ada L atau Na. Besarnya 6,02 kali 10 pangkat 23. Ada yang nanya, Bu Boni satuannya apa ya kira-kira ya? Oke, nanti kita lihat satuannya. Rumusnya dulu, rumusnya adalah N. N itu adalah mol. Mol sama dengan jumlah partikel atau jumlah molekul. Kalau dia partikel ya partikel, kalau molekul yang diketahui ya jumlah molekul. Per bilangan Avogadro-nya 10 pangkat 23. 6,10 pangkat 23. N itu adalah satuannya mol. Jumlah partikel biasanya satuannya adalah partikel. Kalau dia jumlah partikel. Kalau molekul berarti satuannya adalah molekul. Jadi satuan dari Avogadro bisa partikel per mol atau molekul per mol, tergantung soalnya apa. Kenapa begitu? Karena tadi kalau misalnya ini partikel, satuannya partikel ya. Partikel per partikel, sisanya adalah mol. Maka satuannya jadi mol. Oke, kita lanjut ke massa. Yang kedua ada massa, biar agak bagusan dikit ya. Yang kedua ada massa. Massa yang diperlukan di sini adalah AR atau MR. Massa atom relatif atau massa molekul relatif. Kapan dipakai dia AR? Kalau dia bentuknya adalah unsur. Kapan dipakai MR? Kalau dia bentuknya adalah molekul atau senyawa. Rumusnya adalah N sama dengan massa zat per AR atau MR. Nanti rumusnya di sini kalau dia bentuknya molekul, kamu pakai AR, jadi massa zat per AR. Atau kalau dia bentuknya molekul, massa zat per MR. Jadi ada dua sih. Kalau saya langsung gabungin gini, kalau kamu buat satu-satu juga boleh. Massa zat per AR atau massa zat per
mR. Nah, satuan AR atau mR apa ya Bu Boni ya? Satuannya tergantung. Kalau massa biasanya kita pakai adalah gram per mol. Jadi kalau di sini pakai gram, mati sisanya adalah mol. Demikian pula yang ini. Sampai sini bisa ya. Lalu yang ketiga ada volume. Volume biasanya untuk zat cair. Volume kita pakai untuk zat cair ataupun gas, karena volume gas juga ada. Nah, volume ada berapa macam atau berapa rumus. Yang pertama adalah pada keadaan STP. STP adalah standar. Keadaan standar. Standar temperature and pressure. Temperatur, suhu, pressure, tekanan. Berarti pada keadaan suhu dan tekanan yang standar. Berapakah dia? 0 derajat Celcius suhunya dan tekanan 1 atm atau atmosfer. Rumusnya adalah N sama dengan volume per 22,4. Jadi ketetapannya untuk yang STP adalah dia harus dibagi dengan 22,4. Itu udah ketetapan. Dari mana tuh Bu Boni? Dari hasil penelitian, saudara. Ya. Satuannya apa? Ya satuannya kayak tadi, harus ada per molnya. Bisa liter per mol, bisa mililiter per mol. Biasanya sih liter per mol, karena di sini harus liter. Maka satuannya adalah mol. Jadi kalau di sini mililiter per milimol. Baru satuannya di sini adalah milimol, mmol. Oke. Lalu yang kedua ada pada keadaan RTP. Bedakan, tadi STP adalah standard temperature and pressure, kalau RTP room, suhu kamar, suhu ruang. Temperature and pressure. Nah, kalau untuk yang STP tadi volume per 22,4 pada 0 derajat Celcius dan 1 atm. RTP itu adalah pada 25 derajat Celcius dan 1 atm. Ya, jadi harus diperhatikan betul-betul dia suhunya berapa, tekanannya berapa. Rumusnya apa? Rumusnya adalah N sama dengan volume per satuannya. Nah, untuk satuan yang ini tugas kalian. Saya buat sebagai tanda tanya biar ada kerjaan ya. Ini silakan dikirim secara pribadi via WA. Langsung japri saya. Oke. Rumusnya kira-kira apa? Satuannya tetap mol. Yang ketiga adalah pada keadaan gas ideal. Kalau pada keadaan gas ideal artinya apa? Dia tidak dalam suhu dan tekanan standar. Berarti suhu atau T tidak sama dengan 0 derajat Celcius dan hai. Maaf tadi terpotong ya. Tadi untuk yang gas ideal, kalau gas ideal artinya apa? Artinya adalah dia berlaku rumus untuk menghitung volume dari gas ideal ketika suhunya itu tidak sama dengan 0 derajat Celcius dan tekanan atau P-nya tidak sama dengan 1 atm. Jadi kalau misalnya gas ideal nih, gas ideal suhunya 1 derajat Celcius, tekanannya 2 atm. Kamu pakai yang mana? Yang STP, RTP, atau yang gas ideal? Otomatis kamu pakai yang gas ideal. Kalau suhunya 25, lalu tekanannya misalnya 2 atm. Nah, kamu pakai yang mana? Kamu harus pakai gas ideal. Walaupun di sini di RTP 25 derajat Celcius, tapi kan suhunya tekanannya kan 2 atm. Suhunya aja yang sama, tekanannya sudah berbeda. Kamu harus masuk ke sini. Jadi Bu Boni kalau misalnya di sini 0 derajat Celcius, di sini 10 atm gimana? Kamu pakai yang mana? Apakah saya pakai yang STP atau saya pakai yang gas ideal? Yang gas ideal tentunya. Kenapa? Karena kalau untuk yang STP kamu harus punya syarat 0 derajat Celcius dan tekanannya harus 1 atm. Jadi kalau nggak 1 atm kamu harus pakai gas ideal. Walaupun ini sama-sama 0 derajat Celcius. Nah, bedanya adalah kalau di gas ideal kita nggak pakai suhu dalam satuan derajat Celcius, tapi suhunya ini kita akan pakai rumus T-nya ini dalam satuan derajat Kelvin. Ya, satuan derajat Kelvin. 1 derajat Kelvin sama dengan 1 derajat Celcius aja deh. 1 derajat Celcius sama dengan berapa derajat Kelvin? Berarti kalau 1 derajat Celcius 1 tambah 273. Jadi 273
derajat Kelvin. 1 derajat Celcius. Jadi kalau 0 derajat Celcius berarti 273 derajat Kelvin. Sampai sini bisa ya? Oke, ini dia rumusnya apa? Rumusnya adalah P tekanan dikali dengan V volume sama dengan N kali R kali T. Oke, R ini adalah tetapan gas ideal. Tetapan gas nilainya adalah R sama dengan 0,082. Satuannya apa ya? Satuannya L, liter, atmosfer per mol derajat Kelvin. Ini satuannya. Oke, jadi kalau ditanya N-nya berapa atau molnya berapa, rumusnya gimana ya? PV per R kali T. Benar nggak? Atau RT per PV? Yang mana kira-kira? Oke, jadi yang benar yang ini. Dah, P tadi, P itu tekanan, satuannya adalah atm. V satuannya liter. Lalu R tadi satuannya adalah liter atm per mol derajat Kelvin. Lalu T satuannya adalah Kelvin. Berarti nanti kan kalau kita buat sih di sini nih misalnya N sama dengan kita buat persatuan ya. Benar nggak nanti dia jadinya ke mol? P kali V per R kali T. P tadi adalah satuannya atm kali satuannya liter. Ini liter atm per mol derajat Kelvin. Nah, yang ini Kelvin. Kelvin mati, atm mati. Sisanya adalah mol. Oke, sampai sini bisa? Yang terakhir, ini adalah molaritas. Nah, molaritas ini adalah konsentrasi. Jadi konsentrasi suatu zat, biasanya sih zat air atau larutan bentuknya. Contoh, saya mau bikin H2SO4 atau asam sulfat 3 molar misalnya. Nah, molaritas, konsentrasi tingkat kepekatan. Hubungannya apa ya dengan mol? Jadi hubungannya adalah bahwa molaritas itu M besar simbolnya. N itu sama dengan volume kali molar. Atau molaritas sama dengan N per volume. Mol per volume. Satuannya apa? Satuannya ya molar. Molar itu apa? Kalau dia molar berarti mol per liter. Karena satuan di sini harus liter biasanya. Ini mol. Ya udah. Mol per liter. Sampai sini bisa? Oke, ini dia. Ini namanya adalah jembatan mol atau konversi mol. Oke, see you.